Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Bacaan kita terambil dari Imamat 24 ayat 5-9. Imamat pasal 24 ayat 5-9, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dengan tema hidup yang dipersembahkan. Dalam bacaan hari ini terdapat makna penting tentang mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, hidup kita adalah milik Allah. Hal ini bukan hanya diketahui sebagai ajaran perjanjian baru, melainkan sudah nyata terlihat dalam roti sajian di dalam perjanjian lama. Di atas meja roti sajian yang dibuat dari emas murni di ruang kudus, selalu ada 12 roti bundar yang diletakkan di atasnya dalam 2 susun di ayat yang ke-6. Kemenyan murni harus dibubuhkan di atas tiap-tiap susun, dan kemenyan itulah yang harus menjadi bagian peringatan dari roti itu. Suatu kurban oleh api bagi Tuhan di ayat yang ke-7. Setiap Sabat, roti itu harus diatur di hadapan Tuhan di ayat yang ke-8. Roti yang lama adalah untuk Harun dan keturunannya, dan mereka harus memakannya di satu tempat yang kudus. Sebab itulah bagian maha kudus baginya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan di ayat yang ke-9. 12 roti bundar yang dipersembahkan mewakili 12 suku Israel. Roti yang disajikan tidak dibakar, jadi supaya dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Maka di atas setiap susun roti yang masing-masing terdiri dari 6 roti bundar, dibubuhkan kemenyan murni. Kemenyan inilah yang menjadi kurban oleh api bagi Tuhan. Hal ini melambangkan bahwa ke-12 suku Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus menasihatkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bandingkan dengan Roma 12 ayat 1. Sama seperti 12 suku Israel, kita seharusnya mengerti bahwa hidup kita merupakan hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Hal ini berarti tujuan hidup kita adalah menjalankan misi dan visi dari Allah, yaitu melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Bandingkan dengan Efesus 2 ayat 10. Janganlah mengeraskan hati dengan menuruti hawa nafsu. Kita perlu bertobat jika kita masih menjalani hidup hanya surut kehendak kita. Mari kita bertekad dan berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya hidup yang dipersembahkan secara total kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Bapa Pencipta kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh memahami dan mengerti secara mendalam apakah sebenarnya visi dan misi dari Engkau ya Allah buat kami secara pribadi, sehingga kami mampu melakukan pekerjaan itu dengan baik, sehingga kami tidak lagi mengeraskan hati kami tidak lagi menuruti hawa nafsu kami, tetapi kami boleh menuruti firman-Mu. Kami boleh menjalani apa yang sebenarnya Engkau kehendaki buat kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ini
ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati.